بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. سمعوا يا إخوان، ما يصير أن نتكلم وأنتم تتكلمون؟ ضيعات قليلة، beberapa saat saja insyaallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia kepada kita. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar yang sampai saat ini masih kita rasakan adalah nikmat Islam. Nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Di mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam satu tempat di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya semua kita berharap kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, sehingganya kita semua diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada beliau, dan beliau telah menerapkan ilmu tersebut di tengah-tengah para sahabat nabinya. Dan para sahabat menyerap ilmu dan amal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menebarkan kepada umat beliau. Maka berbahagialah orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak mereka dalam mengamalkan ilmu yang telah kita petik. Semoga salawat dan salam itu bersambung kepada mereka dan juga kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para asatidzah secara khusus dan juga para panitia yang telah membuatkan acara ini untuk para santri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
melimpahkan ganjaran untuk mereka semua dan menjadikan amal soleh ini sebagai pemberat timbangan kebaikan mereka di hari kiamat kelak. Dan juga ucapan terima kasih ini bersambung untuk antum semua, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, yang telah duduk di hadapan saya saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang kelak berjuang menyampaikan pesan-pesan agama Islam dan keindahannya kepada kaum muslimin. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tema kita pada kesempatan kali ini merupakan tema yang sangat penting, yaitu berbicara tentang mempelajari ilmu syar'i. Di mana seseorang bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bagi pembahasan kita pada kesempatan berbahagia kali ini menjadi 3 titik besar. Titik yang pertama, berbicara tentang 3 pendahuluan penting. Titik yang kedua, membahas tentang sarana mendapatkan ilmu dan tips untuk memantapkan ilmu tersebut. Tentunya diambil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta perkataan para ulama salafus saleh dari generasi para sahabat, tabi'in dan yang setelahnya. Adapun titik yang ketiga berisi tentang penutupan. Titik yang pertama, ada 3 pendahuluan penting yang kita harus ingat terlebih dahulu. Pendahuluan yang pertama tentang keistimewaan menuntut ilmu. Tentunya kita semua tahu tentang dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan akan istimewanya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ulama yang paling luas ketika membahas keistimewaan menuntut ilmu adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan sebutkan beberapa keistimewaan menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dalamkan pemahamannya dalam ilmu agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari seorang hamba kebaikan, ini menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Karena ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ilmu tidak dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan banyak keistimewaan tentang menuntut ilmu. Oleh sebab itu, tatkala kita semua mempelajari dan mendengar tentang banyaknya keistimewaan bagi para penuntut ilmu, setidaknya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai ilmu dan mencintai para penuntut ilmu. Apa artinya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba?
apabila seorang manusia ketika meninggalkan dunia ini tidak mendapatkan kecuali atau tidak membawa kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah lebih dari cukup. Karena apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan pada setiap urusannya, baik yang berkaitan dengan perkara dunia ataupun perkara akhirat. Di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, kata Allah, "Fa idza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idhannah." Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjaga pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, dan aku akan jaga kaki dan tangannya. Apabila dia meminta, maka aku akan kabulkan. Dan jika dia meminta perlindungan, niscaya aku akan berikan perlindungan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para penuntut ilmu. Ini di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun mereka hingga menempati surga Allah yang di dalamnya banyak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak juga terbesit dalam hati dan pikiran kita. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Apapun yang kita inginkan, kita akan dapati di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang yang tatkala hidup di dunia, namun dia tidak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh sangat merugi. Dengan kerugian yang tidak bisa digantikan. Karena kesempatan hidup bagi setiap manusia hanya sekali dan tidak akan berulang. Keistimewaan yang kedua, di antara keistimewaan menuntut ilmu, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, pahalanya tidak akan terputus. Meskipun raganya telah berada di dalam liang lahat. Seorang penuntut ilmu yang dia ajarkan ilmunya dan banyak orang-orang memanfaatkan ilmu tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Di saat banyak orang pahalanya disetop oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajalnya dicabut, maka penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan pahala bagi para penuntut ilmu yang ilmunya bermanfaat. Ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa didapat oleh setiap orang. Maka hendaknya adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan oleh Allah sebagai seorang penuntut ilmu. Keistimewaan yang ketiga, bahwa menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Keistimewaan yang keempat, yang lebih besar dari itu semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat para penuntut ilmu melebihi derajat orang-orang yang beriman biasa. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan melebihkan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini banyak di luar sana orang-orang yang berebut jabatan, kedudukan, pujian, hanya untuk mendapatkan dunia yang kelak akan fana. Dan sedikit di antara mereka yang mencari kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua sepakat bahwa kita akan meninggal dunia dan kenikmatan yang abadi ada di surga Allah. Tidaklah sesuatu yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga Allah, melainkan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh setiap orang dan keimanan yang diyakini oleh hati mereka. Maka antum, ketika kita semakin bertingkat ilmu kita, akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah mereka adalah para ulama. Dan para ulama merupakan pewaris para nabi. Tidak mungkin para pewaris para nabi mendapatkan surga-surga kecuali yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah memberikan perhatian besar kepada kita sehingga menyekolahkan kita di sekolahan-sekolahan sunnah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan kita disatukan oleh Allah kelak di dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang dimasukkan di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendahuluan yang kedua, ilmu yang terpuji di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi SAW adalah ilmu syar'i. Kalau kita mendengar disebutkan sebuah keistimewaan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW bagi para penuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu agama. Adalah ilmu syar'i. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Di antara yang menetapkan hal tersebut adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Ibnu Rajab dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Dan Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Dan banyak para ulama lainnya yang mengatakan bahwa ilmu yang terpuji di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah ilmu agama.
Dan ilmu yang terpuji ini dijelaskan oleh para ulama adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap hamba. Yang dicari agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang diharamkan, baik dalam permasalahan akidah ataupun dalam permasalahan ibadah ataupun dalam permasalahan akhlak. Itu adalah ilmu syar'i. Pendahuluan yang ketiga, ilmu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada ilmu inti. Ilmu inti adalah ilmu yang dipelajari bukan untuk menjadi jembatan memahami ilmu yang lain. Seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir. Ini adalah ilmu inti. Ada bagian yang kedua adalah ilmu alat, yaitu ilmu yang dipelajari untuk memahami ilmu inti. Sebagai contoh misalkan ilmu usul fikih. Dipelajari untuk memahami apa? Fikih. Ilmu usul tafsir. Dipelajari untuk memahami apa? Tafsir. Ulumul hadis atau ilmu mustalah hadis. Dipelajari untuk memahami apa? Untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu bahasa Arab dipelajari untuk memahami apa? Untuk memahami semua ilmu. Baik itu ilmu inti ataupun ilmu alat. Orang yang tidak paham bahasa Arab, itu dia akan kesulitan untuk membaca kitab-kitab para ulama. Maka kunci dari ilmu-ilmu tersebut adalah menguasai bahasa Arab. Dan antum di sini walhamdulillah diajarkan bahasa Arab. Baik secara teori ataupun secara praktek. Ini kenikmatan yang sangat besar. Titik yang kedua, membahas tentang beberapa sarana untuk mendapatkan ilmu. Dan sarana untuk memantapkan ilmu tersebut, untuk menguatkan ilmu yang kita pelajari. Adapun yang pertama, yaitu sarana untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu? Cara yang pertama adalah berguru. Belajar kepada seorang guru. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya kepada seorang hamba, ketika Allah memberikan karunia kepada mereka guru dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apabila mereka beragama dan beribadah, mereka akan dituntun untuk mengerjakannya sesuai dengan siapa? Sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan ini telah disampaikan oleh banyak para ulama tabi'in. Di antaranya adalah Amr ibn Qais al-Mullai, Abdullah ibn Syawzab, Ayyub ibn Kaisan as-Sakhtayani, yang ketiga-tiganya merupakan murid para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mengatakan bahwa di antara bentuk kenikmatan Allah kepada seorang pemuda dan kepada orang awam, tatkala Allah mengaruniakan mereka seorang guru dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila mereka beragama dan beribadah, maka mereka akan dituntun untuk mengerjakannya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada jalan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah kecuali jalan yang telah ditempuh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada salah seorang ulama dari kalangan ahli hadis
yang dikenal dengan Ibnu Mahdi. Nama beliau adalah Abdurrahman. Abdurrahman ibn Mahdi berkata, "La yakunu imaman fil ilm man rawa an kulli ahad." Tidak akan seseorang menjadi seorang imam dalam disiplin ilmu apabila dia mengambil ilmu dari setiap orang tanpa ada kriteria tertentu. Ya. Maka perkataan Ibnu Mahdi ini menguatkan apa yang telah kita jelaskan tadi dari pernyataan para ulama tabi'in, bahwa penting bagi kita untuk belajar mengkaji ilmu agama kepada siapa? Kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Atau para penuntut ilmu yang telah dikenal bahwa mereka telah belajar bersama para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sehingga ilmu yang kita pelajari sesuai dengan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta kita untuk melakukan hal demikian? Para ulama tabi'in. Yang mereka telah belajar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara belajar dengan guru agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di antaranya ada dua. Yang pertama dengan bertanya. Dan cara ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika seandainya kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertanya, maka bertanya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dahulu pernah ditanya, "Bima asabtal ilm?" Bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Ibnu Abbas ma'ruf, terkenal. Beliau adalah seorang ulama besar yang menguasai ilmu tafsir, ilmu fikih. Tidak ada disiplin ilmu kecuali beliau telah menguasainya. Sehingga dahulu Ibnu Abbas, banyak para murid mendatangi Ibnu Abbas untuk mengkaji ilmu demi ilmu. Satu kelompok datang untuk mempelajari ilmu tafsir. Setelah itu datang yang lain untuk mempelajari ilmu faraid. Yang lain datang untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bidang ilmu beliau telah kuasai. Oleh sebab itu beliau ditanya, "Bima asabtal ilm?" Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Apa kata beliau? Qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Caranya dengan lisan yang selalu bertanya dan hati yang mencermati jawaban dengan baik. Ya. Bertanya di sini bertanya untuk mengetahui ilmu, bukan bertanya untuk mengetes. Bukan bertanya untuk menjatuhkan guru kita. Ya. Tapi bertanya, betul-betul bertanya untuk mendapatkan ilmu, untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian tidak hanya sekedar bertanya. Akan tetapi pertanyaan tersebut ketika mendapatkan jawaban, maka sikap hati kita harus berusaha untuk mencermati jawaban tersebut. Karena percuma orang yang bertanya namun tidak memahami jawaban dari pertanyaan, seakan dia mengambil air kemudian dia membuangnya. Ya. Maka adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berada di pesantren, jangan malu untuk bertanya. Ketika ustadz menjelaskan pelajaran kepada antum di sekolah, misalkan di kelas, baik berkenaan dengan materi kitab tauhid ataupun pelajaran-pelajaran lainnya, apabila belum paham, jangan malu untuk bertanya kepada ustaz. Tolong jelaskan. Ya, karena kalian datang ke pesantren ini tujuannya adalah untuk belajar. Jika kalian tidak paham, kemudian kalian diam dan pulang ke rumah, terus bermain, menghabiskan waktu, akhirnya sekolah seakan tidak bernilai. Orang tua telah berkorban mencari uang, membiayai sekolah,
Namun bagaimana tanggapan kita sebagai seorang anak? Akan itu biasa-biasa saja. Tidak berarti. Tidak menghargai pengorbanan orang tua. Ya. Maka ada di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk banyak bertanya tentang ilmu yang tidak kita ketahui atau ilmu yang belum kita fahami, karena ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mendengar dengan baik. Bukan mendengar sambil ngobrol. Bukan mendengar sambil bermain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Banyak para ulama yang menerangkan hal ini. Ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah husnus su'al. Bertanya dengan baik. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, al-insatu wal istima'. Adalah mendengar. Yaitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mendengarkan dengan baik. Ini cara yang pertama untuk mendapatkan ilmu, yaitu berguru. Cara yang kedua, agar kita mendapatkan ilmu adalah dengan menghafal. Ya, dengan menghafal. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan menghafal. Baik menghafalkan lafalnya ataupun menghafalkan maknanya. Makanya kata Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan, man dhanna annahu yanalu al-ilm bila hifdh fa innahu yanalu muhala. Barang siapa yang menyangka bahwa dia akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka dia akan mendapatkan sesuatu hal yang mustahil. Ya. Perlu untuk dihafal. Para ulama terdahulu menjaga agama Islam di antaranya adalah dengan menghafal. Kalau kita buka lembaran sejarah-sejarah para ulama ahli hadis dan bagaimana hafalan mereka tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak di antara mereka menghafalkan ribuan hadis, yang dengan itu ilmu tersebut terjaga dan agama Islam juga terjaga. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara cara kita mendapatkan ilmu adalah dengan menghafal, ya, adalah dengan menghafal. Karena menghafal merupakan salah satu cara di mana seseorang bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dahulu pernah mengatakan, hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Fantafa'na bima hafidna aktsaru mimman tafa'na bima qara'na. Kata beliau, kami menghafal sedikit dan banyak membaca. Namun apa yang kita hafalkan banyak kita mendapatkan manfaatnya daripada apa yang kita baca. Dan di antara kebiasaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berusaha untuk menyibukkan waktu-waktu yang kosong untuk menghafal. Tidak jarang beliau menghafal ketika beliau pergi ke masjid. Di antaranya juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menghafal Alfiyah Al-Iraqi ketika beliau sedang berwudu, dibacakan Alfiyah Al-Iraqi. Bait-bait syair yang berkaitan dengan bidang ilmu hadis. Dua bait sampai beliau menyelesaikan hafalan Alfiyah Al-Iraqi. Ya. Itu dengan menghafal. Baik menghafalkan lafalnya, ya, seperti kita menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan matan-matan para ulama dalam setiap disiplin ilmu yang telah diringkas oleh mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita agar kita bisa menguasai ilmu tersebut. Ya. Kemudian ada di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang biasanya mengatakan, Ustaz, tidak semua orang bisa menghafal. Tidak semua orang bisa menghafal. Kemampuan daya tangkap seseorang berbeda-beda. Itu betul, ayyuhal ikhwah fillah. Tidak sama. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun
Tidak menutup kemungkinan bagi kita apabila kita berusaha sambil berdoa, terus berusaha menghafal dan menghafal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk menghafal. Ya. Maka jangan pernah putus asa untuk menghafalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Baik itu Al-Quran yang paling penting. Kemudian menghafalkan hadis Nabi SAW dan juga matan-matan para ulama. Intinya bahwa di antara cara mendapatkan ilmu adalah dengan menghafal. Cara yang ketiga, di antara cara untuk mendapatkan ilmu adalah membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membaca. Ini menunjukkan bahwasanya membaca merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Man ahabba an yastafid falyanzur fi kutubih." Barang siapa yang ingin mendapatkan faedah, maka hendaknya dia membaca buku-buku yang dia miliki. Ya. Dan banyak para ulama yang menghabiskan waktunya dengan membaca. Di antaranya adalah Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, aku tidak pernah bosan membaca. Puluhan jilid beliau telah selesaikan, telah dibaca. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukil oleh muridnya Ibn Abdul Hadi. Kata Ibn Abdul Hadi, aku tidak pernah melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala bosan membaca. Dia tidak pernah puas dengan membaca. Bahkan terkadang ketika beliau sakit, beliau masih tetap untuk membaca. Ya. Ada di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya, tempat yang paling jarang dikunjungi oleh santri-santri pesantren adalah maktabah. Padahal di situ adalah sumber ilmu. Ya. Maka mulai besok ya, harus ada yang mendatangi maktabah. Berkaitan dengan membaca, ada satu catatan penting. Ya. Apa yang perlu kita baca? Maka setiap bidang ilmu, kita harus memiliki tahapan dalam membaca buku-buku yang berkaitan bidang tersebut. Sebagai contoh misalkan, ilmu akidah. Yang pertama kali kita baca adalah usul thalatha. Syarah usul thalatha. Yang paling mudah adalah caranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Setelah dikuasai dengan baik, kemudian berpindah kepada Kitab Tauhid. Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Misalkan, atau syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Mulakhas, yang ringkas. Ya. Setelah Kitab Tauhid, misalkan, berpindah kepada Aqidah Al-Wasithiyah, dan seterusnya. Setiap bidang ilmu harus dimulai dari awal, dari tahapan yang paling mudah, dan terus berpindah ke tahapan yang lebih dalam. Catatan yang kedua, ketika membaca, ya, tidak menutup kemungkinan terkadang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang cukup rumit, yang mungkin kita tidak bisa memahaminya. Maka catat baik-baik permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian kita tanyakan kepada orang yang lebih berilmu daripada kita. Dan jangan sampai hal tersebut menjadikan seseorang malas untuk membaca, karena ada beberapa permasalahan misalkan yang tidak bisa difahami. Catat permasalahannya, datang kepada seorang ustadz, bertanya kepada mereka tentang apa yang dia belum pahami. Ya. Kemudian di antara sarana untuk mendapatkan ilmu adalah mencatat ilmu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Catatlah ilmu ikatlah ilmu dengan mencatat. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Al-Hakim. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa salah satu sarana menuntut ilmu adalah mencatat. Berkaitan dengan mencatat ilmu, ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ya. Ada baiknya jika kita memiliki kemampuan yang baik untuk mencerna apa yang disampaikan oleh seorang guru, ya, dan
guru tersebut misalkan tidak mengizinkan untuk mencatat ketika dia menjelaskan, diminta untuk memahami, maka itu yang paling baik. Jadikan fungsi ketika duduk di majelis ilmu berusaha untuk memahami apa yang dipahami. Setelah itu baru mencatat. Ya, terlebih jika kajiannya misalkan terdapat rekaman, ada rekamannya, bisa kita tel kembali, kita dengarkan kembali, kita catat kembali. Ya. Kemudian, ya, di antara hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan mencatat, tidak jarang catatan kita itu banyak kurangnya. Dan ini merupakan hal yang wajar. Terlebih apabila baru-baru mencatat apa yang disampaikan oleh, atau tidak biasa mencatat ilmu yang disampaikan oleh para ulama misalkan, oleh para guru misalkan. Ya. Maka solusinya adalah dengan bertanya kepada ustadz yang menyampaikan catatan yang kurang misalkan, yang terlewat, atau bertanya kepada teman-teman yang mencatat dan catatannya lebih lengkap. Ya. Jangan diamkan catatan itu kurang sampai berlarut-larut, karena kelak tidak akan ada waktu untuk kembali kepada catatan tersebut. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin, semuanya dikerjakan pada waktunya. Dan dahulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berpesan kepada anaknya, ya bunayya qayyidul ilma bil kitab. Wahai anakku, ikatlah ilmu dengan mencatat. Mencatat ilmu itu sangat penting, ya. Dan kita berusaha untuk menjadikan catatan-catatan yang kita tulis itu kita rapihkan, karena suatu saat kita akan membutuhkan apa yang kita tulis. Ya. Ada di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya. Adapun poin yang kedua, cara untuk memantapkan ilmu yang kita pelajari, untuk menguatkan ilmu yang kita pelajari, ya, ini juga telah dijelaskan oleh banyak para ulama. Cara yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari dikuatkan, dimantapkan, agar tidak mudah lupa terhadap ilmu yang kita pelajari. Dan dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak mudah lupa, ya, yang tidak mudah untuk dilupakan. Ini di antara doa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan telah disahihkan oleh beliau. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya athar tersebut dinilai jayyid, ya, makbul, enggak masalah, kita amalkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, berikanlah atau anugerahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Kuatkanlah ilmu yang aku pelajari. Jadikanlah ilmu tersebut menetap di dalam hati. Tidak mudah aku melupakan ilmu tersebut. Ada nggak di antara adik-adik sekalian yang berdoa dengan doa demikian? Ada yang pernah berdoa? Meminta untuk dikuatkan ilmu yang dipelajari? Hah? Maka jika belum ada, ya, nanti ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar ilmu yang dipelajari tidak mudah untuk lupa. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk menguatkan ilmu adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut. Dengan mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang dahulu digunakan, metode yang digunakan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam Asy-Sya'bi. Kata beliau, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Dulu, ya, di antara cara kita untuk menguatkan hafalan hadis kita adalah dengan mengamalkan hadis, dengan mengamalkan hadis tersebut. Ya. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri mengatakan hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu mengontak amal. Kalau diangkat sama amal, maka akan bersambung ilmu tersebut. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan pergi. Ya. Sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, yang kita fahami, berusaha untuk diamalkan. Agar ilmu tersebut membawa keberkahan. Ketika membawa keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mantapkan ilmu yang pernah kita amalkan. Ada di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga untuk menguatkan ilmu adalah dengan mengulangi ilmu tersebut. Dengan mengulangi ilmu tersebut. Ya, Alqamah dahulu pernah berkata, "Atilu dzikral hadits la yadrus." Perbanyaklah mengulang-ulang hafalan hadis. Ya. Tujuannya adalah agar tidak mudah pergi, dari hafalan kita. Jadi yang kita hafalkan kita berusaha untuk
untuk mengulang-ulanginya. Ya. Kata Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Ahwalil Asanidi wal Mutun, "Fala yumillannaka ma takarrara la'allahu yahlu idza taqarrara." Jangan pernah bosan dengan ilmu yang sering diulang-ulang, karena boleh jadi apabila ilmu tersebut telah menetap di dalam hati, maka kita akan merasakan manisnya. Maka dari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dipelajari di kelas diulangi di asrama. Ya, diulangi di asrama, terus diulangi. Jangan diulangi sekali, diulangi 20 kali, sama seperti hafalan. Ulangi 20 kali dengan tujuan agar ilmu tersebut menetap di dalam hati. Ini cara para ulama terdahulu untuk memantapkan ilmu yang mereka pelajari. Di antara cara untuk menguatkan ilmu adalah dengan mengajarkan ilmu tersebut, ya. Adalah dengan mengajarkan ilmu tersebut. Ilmu apabila kita ajarkan itu akan semakin bertambah. Abu Ishaq Al-Albiri berkata dalam bukunya, "Yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta." Ilmu itu kalau seandainya kita ajarkan, maka akan semakin berkembang, maka akan semakin tumbuh, semakin bertambah. Tapi ketika kita tidak ajarkan, maka ilmu tersebut akan berkurang. Ya. Kalau kita pelajari satu ilmu dari guru kita, maka kita ajarkan. Kepada siapa? Misalkan kepada adik kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Ketika kita pulang kita ajarkan, kita berbagi ilmu. Yang sangat disayangkan, biasanya ya, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan liburan, biasanya apa? Tenggelam bersama teman-temannya. Bukannya mewarnai, akan tetapi terwarnai. Bukannya membawa teman-temannya untuk ikut bersemangat, mempelajari ilmu agama, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Yang sangat disayangkan, tidak jarang di antara kita ternyata terlalai. Ya. Habis waktunya dengan banyak bermain-main. Ya. Tidak mengingatkan yang lain. Ya. Maka ini perlu diingatkannya. Dari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang terakhir di antara cara untuk menguatkan ilmu yang kita pelajari adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdosa, berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam dosa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, sesungguhnya aku mengira bahwa apabila seseorang melupakan ilmu yang dia pernah pelajari, maka itu disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Maka berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam dosa. Apabila terjatuh ke dalam dosa, bersegera beristighfar kepada Allah, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih ya 5 sarana penting untuk memantapkan dan menguatkan ilmu dari para salafus saleh, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in. Semoga itu semuanya bisa bermanfaat untuk kita dan kita terapkan dalam keseharian kita ketika kita belajar. Ya. Ada di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita dengarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا